Satu orang tewas akibat bentrokan antara dua kelompok geng motor di kawasan Nyalindung, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jenazah korban lantas dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Inilah video amatir saat dua kelompok geng motor terlibat bentrok di kawasan Nyalindung, Cipatat, Bandung Barat. Dalam bentrokan ini, seorang pemuda menjadi korban dan meninggal di tempat. Oleh rekan-rekannya, korban lantas dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah mendapat laporan, petugas mendatangi rumah sakit untuk mengidentifikasi korban. Polisi juga mendatangi lokasi bentrokan untuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Jadi kalau mau ditolongin, jadi takutnya ada apa-apa gitu. Jadi pada takut orang tuh, ada paling diliatin aja. Mau di ini juga, takut nanti aja, bel aja ke polsek gitu. Udah itu mungkin dikasih tahu ke anak-anak, telepon ke polsek. Udah tergeletak gitu Pak, udah berlumuran darah gitu ya Pak? Udah keluaran darah terus-terusan. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipatat. Polisi masih memburu para pelaku tawuran. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, kejar-kejaran pengendara motor sport dengan polisi viral di media sosial. Pengendara berkali-kali diminta berhenti oleh petugas karena mengendara ugal-ugalan di kawasan Senayan, Jakarta. Inilah rekaman kejar-kejaran yang terekam kamera dari helm pengendara sepeda motor. Petugas Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya berkali meminta pengendara sepeda motor berhenti karena mengendara dengan kecepatan tinggi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Setelah berulang kali diminta, pemotor akhirnya menghentikan kendaraannya dan diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya kami melakukan penindakan berupa tilang dengan dikenakan pasal 297 tentang balap liar atau kebut-kebutan serta pasal 285 tentang kelaikan teknis dan laik jalan. Petugas menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi memanggil pengendara motor gede yang menerobos kawasan Ring 1 Istana Jakarta. Usai dipanggil, polisi akan menentukan sanksi bagi pemotor yang menimbulkan kebisingan tersebut. Hari ini rencananya Polda Metro Jaya memanggil seluruh pemotor yang menerobos kawasan Ring 1 Istana Jakarta. Klarifikasi dilakukan hari ini karena pada Sabtu kemarin tidak bisa hadir. Bahwa mereka menyanggupi untuk hadir pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 di kantor Subdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya. Satu orang sudah melakukan klarifikasi dan kami berharap kepada seluruh pengendara yang pada peristiwa tersebut ikut hadir atau terlibat, maka kami menghimbau supaya hadir di kantor Subdit Gakum untuk memberikan klarifikasi terkait kronologi kejadian pada saat itu. Dan kami juga akan melihat kronologis kejadian sehingga nanti dari kronologis kejadian berdasarkan klarifikasi, baik itu klarifikasi dari teman-teman Pas Pampres maupun dari pengendara-pengendara tersebut, kita akan mengetahui pelanggaran apa yang terjadi. Ya, dugaan sementara memang pelanggaran lalu lintas. Melalui akun Instagram Jetliwandana 2. Salah satu pemotor meminta maaf dan akan mediasi dengan Pas Pampres. Sementara untuk sanksi pemotor yang akan ditentukan usai klarifikasi. Pada 21 Februari lalu, rombongan pemotor menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat. Saat melaju rombongan, diadang pasukan pengaman presiden dan salah satunya jatuh karena ditendang Pas Pampres. Menanggapi hal tersebut, Komandan Pas Pampres Majen TNI Agus Subianto mengatakan rombongan motor gede menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat yang sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Ini adalah bentuk peringatan ringan kepada pengendara mengingat menimbulkan kebisingan di daerah wilayah Ring 1.
Ya, pemirsa, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi sejumlah pengendara sepeda motor gede yang menerobos kawasan Ring 1 Istana Kepresidenan. Dan informasi terkini kita bergabung dengan Nadia Valerie yang berada di sana. Selamat siang. Nadia, apakah rombongan pemotor yang terlibat insiden ini sudah hadir di sana? Ya, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, hari ini sebanyak 16 pemotor yang terlibat dalam insiden penerobosan di kawasan Ring 1 Minggu 21 Februari lalu. Ini sudah tiba dan sudah memberikan klarifikasi ke Subdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya pagi hari tadi. Adapun dari hasil klarifikasi ataupun keterangan yang diperoleh oleh penyidik Ditgakum, memang dari keterangan terkait dengan titik kumpul mereka dan juga hingga terjadinya insiden kemudian penghadangan oleh Pas Pampres hingga menyebabkan satu orang jatuh karena ditendang. Dari kejadian tersebut memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran lalu lintas, yakni berupa pelanggaran terkait teknis syarat jalan dan juga terkait dengan pelanggaran dalam berkendara sepeda motor, yakni dengan adanya pengendara yang juga melakukan teknik seperti standing dan lain sebagainya. Dan dari pelanggaran tersebut, polisi akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa penilangan dari pasal 283. Dan berikut Fandi, Lofi, wawancara kami dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar. Dan kami melihat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ya, seperti kayak sugesti teknis dan termasuk kelaikan jalan, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran seperti kayak mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar, karena kan ada terlihat yang standing gitu ya. Nah, jadi untuk prosesnya akan kita lakukan proses penilangan karena kami lihat hanya pelanggaran lalu lintas ya, seperti itu. Ya, Fandi, Lofi, berikut kutipan wawancara kami dengan Kasubdit Gakum, di mana setelah selesainya klarifikasi tadi dengan penyidik Subdit Gakum, rencananya untuk pengendara sepeda motor ini mereka juga akan menuju ke Mako Pas Pampres untuk kemudian memberikan klarifikasi ataupun keterangan kepada masyarakat terkait dengan insiden yang terjadi pada saat 21 Februari lalu. Kembali ke studio, Fandi, Lofi. Baik, terima kasih Nadia Valerie melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selebgram sekaligus kerabat dekat artis Ashanty, Miley Cyrus, kembali tersandung kasus narkoba. Namun kerabat Miley menyebut bahwa obat jenis benzodiazepin yang ditemukan merupakan resep dokter yang diberikan saat proses rehabilitasi. Miley Daru atau lebih akrab disapa Miley Cyrus yang juga merupakan kerabat dekat artis Ashanty hingga kini masih ditahan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dua kerabat Miley, yaitu kakak dan asisten pribadinya, sempat datang dengan membawa berkas yang mereka sebut sebagai alat bukti. Berkas ini menunjukkan bahwa Miley tidak menyalahgunakan obat berjenis benzodiazepin. Mereka menyebut obat itu adalah anjuran dokter saat menjalani rehabilitasi di BNN Jakarta dan Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido Bogor pada Desember 2020. Sebelumnya, selebgram Miley Cyrus ditangkap karena kasus narkoba jenis sabu pada 22 November 2020. Responnya ya udah nanti tinggal tunggu konselor Miley. Jadi konselor Miley ini yang mengetahui bahwa Miley itu mengkonsumsi ini berdasarkan resep dokter. Jadi yang memberikan juga dokter yang disumpah kan, berprofesi, yang nggak mungkin dia ngasih ini untuk penyalahgunaan narkotika Miley lah. Miley kalau punya benzo itu emang setelah dia dari kasus narkoba yang pertama, sebelumnya bukan pengkonsumsi, karena emang ibaratnya itu diresepkan sama dokternya karena melihat kondisi Miley yang depresi karena melihat keadaan yang kayak dia gampang marah, terus tidur nggak teratur. Intinya ada wawancara yang nggak bisa kita ketahuin dokter sama dia, sehingga dokter mengeluarkan resep itu gitu. Sementara itu, pemirsa, selebritas Jennifer Jill menjalani rehabilitasi di BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan hasil asesmen dan permohonan yang diajukan oleh pihak keluarga Jennifer. Rampung jalani pemeriksaan di kantor BNN Cawang, Jakarta Timur, selebritas Jennifer Jill dibawa kembali ke Mapolrestro Jakarta Barat. Selanjutnya, Jennifer akan menjalani rehabilitasi di fasilitas BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan hasil asesmen dan permohonan yang diajukan pihak keluarga Jennifer Jill. Kemudian hasilnya, rekomendasinya adalah agar yang bersangkutan menjalankan rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas
BNN Lido. Sebelumnya Jennifer Jill ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Hal ini setelah Jennifer dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu usai tes rambut di Laboratorium Forensik Mabes Polri Sentul, Bogor. Polisi berencana memeriksa ulang suami Jennifer Jill, pesinetron Ajun Perwira, untuk mendalami sumber narkotika yang ditemukan di kediaman mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi COVID-19 bagi lansia dan pedagang pasar di daerah istimewa Yogyakarta. Kami hadirkan informasinya usai jeda.